Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya kita masih bisa menjalani aktivitas pada hari ini. Dan tak lupa juga kita curahkan sholawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh cahaya dan terang benderang ini. Yang terhormat pembina organisasi Ustadz Kuku Kusumaat Maka, dan yang terhormat pula Ustadz Dani selaku sekaligus pembina organisasi SMA Nur Hidayah, dan panitia lain yang sudah bekerja di untuk Forsecre ini. Kenalkan, nama saya Kavin, saya akan menjadi MC pada acara forum kesekretariatan pada hari ini. Saya akan, mungkin yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara Forsecre pada sore hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah tilawah yang akan dibacakan oleh Mas Rashid Jauzi. Kepada Mas Rashid Jauzi, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa badalahum sayyi'atu ma 'amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Wa qila al-yawma nasakum kama nasitum liqa'a yaumikum hadha wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Dalikum bi annakum ittakhadtum ayatillahi huzwa wa gharraskumul hayatud dunya fal yawma la yuhrajuna minha wa la hum yusta'tabun. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Walahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Maha Nabil Quran. Terima kasih kepada Mas Rashid Jauzi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Harapannya dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran, acara Forsecre pada sore hari ini bisa menjadi lebih berkah dan dirahmati oleh Allah. Selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ustadz Kukuh Kusumaat Maka selaku pembina organisasi SMA Nur Hidayah. Kepada Ustadz Kukuh Kusumaat Maka, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan kepada teman-teman sekalian dari 3 organisasi ya, MPS, OSIS, dan juga AMI. Ya, mohon maaf ada gelas jatuh. Ya, untuk MPS, OSIS, dan juga AMI yang hari ini sudah berkenan untuk hadir. Hari ini sama-sama kita akan belajar terkait dengan kesekretariatan. Mungkin orang-orang berpikir bahwa kalau berkaitan dengan kesekretariatan itu hal yang sederhana atau hal yang simpel, itu udah ada template-nya gitu ya, atau tahun-tahun lalu udah ada sama persis aja gitu. Nah, sebenarnya teman-teman sekalian, hal yang sederhana seperti administrasi, kemudian surat menyurat, kesekretariatan ini seringkali menjadi tolok ukur yang paling mudah digunakan untuk orang-orang, apalagi lembaga-lembaga yang berada di luar kita, misalkan surat peminjaman gitu ya. Kita akan ketemu sama Wakasarpras, kemudian kita akan ketemu sama TU, kemudian kita akan ketemu sama kalau misalkan kita punya program kerja yang sampai eksternal gitu. Nah, kemampuan administratif atau kemampuan surat menyurat ini gitu ya, ini menjadi hal yang paling mudah untuk menilai atau menjadi tolak ukur seberapa profesional diri kita atau seberapa profesional organisasi kita. Maka dari itu setiap tahunnya diadakan Forsecre atau Forum Kesekretariatan agar teman-teman sekalian mengerti bagaimana seluk-beluk kemudian detail-detail
tentang kesekretariatan dan juga hal yang bersifat administratif. Gitu ya. Maka dari itu mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa mengambil banyak pelajaran di event hari ini sehingga kita bisa mewujudkan organisasi kita yang profesional, paling tidak dari hal yang bisa kita jangkau ya. Kalau teman-teman sekretaris bendahara atau mungkin juga teman-teman bidang yang lainnya, kita fokusnya pada administratif dan juga sekretariatan. Ya, dari hal kecil yang kita punya, ini akan menjadi tolak ukur seberapa profesional dan seberapa kapabilitas organisasi kita. Itu ya, tidak banyak yang Ustadz bisa sampaikan. Mudah-mudahan semuanya sukses, berjalan dengan lancar, dan makin hari, makin tahun, gitu ya, terus ada peningkatan dalam hal administratif dan juga sekretariatan. Terima kasih atas panitia yang sudah bekerja dengan baik, kita mempersiapkan acara ini dengan baik. Untuk seluruh peserta yang bekerja dengan semangat, mengikuti dengan semangat, Ustadz doakan mudah-mudahan ilmunya berkah dan manfaat. Itu dari Ustadz, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Koko yang telah memberikan sambutan yang sangat motivatif. Selanjutnya adalah acara inti, yaitu penjelasan terkait format kesekretariatan. Bisa dimulai karena next selanjutnya, slide selanjutnya. Ya, pertama-tama kita akan membicarakan terkait basic format letter yang ada 4 indikator nanti di basic format letter ini. Yang pertama, alur administrasi surat. Yang kedua, format dasar. Yang ketiga, jenis perihal surat. Dan keempat, jenis kode surat. Pertama, kita akan membahas terkait alur administrasi surat terlebih dahulu. Bisa ke next slide-nya. Ya, seperti yang kita tahu, kalau saat kita bekerja di kesekretariatan, kita mempunyai alur administrasi surat. Nah, di alur administrasi surat ini ada 4 tahap. Yang pertama ada di pembuatan surat oleh sekretaris panitia atau organisasi. Yang kedua di sekretaris umum. Mungkin itu kalau di MPS ya, sekretaris umum. Kalau di OSIS itu, kalau boleh tahu, sekretaris kabinet kan? Atau gimana? Iya, sekretaris kabinet. Ya, di OSIS sekretaris kabinet. Kalau di AMI juga sekretaris umum. Dan lanjut ke ketua proker, lalu berlanjut ke orang yang bersangkutan. Nah, pertama kita akan melihat di bagian kiri atas, yaitu adalah pembuatan surat oleh sekretaris panitia atau sekretaris organisasi yang bertanggung jawab tentang surat itu. Nah, suratnya itu harus dibuat rapi tanpa ada kesalahan penulisan. Walaupun nanti dicek lagi. Tapi diusahakan untuk pembuatan surat tidak ada kesalahan. Yang kedua, diserahkan ke sekretaris organisasi untuk pengecekan format. Nah, yang kedua, itu adalah di sekretaris umum atau sekretaris yang bertanggung jawab di pengecekan surat. Nah, tugasnya ini adalah memberi pengarahan dan pengawasan alur surat, termasuk sebelum diserahkan kepada ketua panitia atau biasanya disebut pengecekan terakhir. Nah, selanjutnya berlanjut ke ketua proker. Ketua proker ini mempunyai tugas yang pertama adalah menginstruksikan humas proker untuk mencari tanda tangan yang tertera pada surat. Yang kedua adalah fotokopi untuk arsip. Nah, arsipnya ini diberikan kepada sekretaris organisasi tanpa cap stempel. Nah, setelah itu, surat resmi yang telah distempel dan dimasukkan ke amplop sesuai kop organisasi diberikan ke orang yang dituju. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah orang yang bersangkutan. Poin yang diperhatikan adalah orang itu harus menerima surat dengan batas penerimaan maksimal. Kalau internal, itu untuk orang di dalam sekolah, misal untuk pembina, untuk kepala sekolah, atau untuk siswa-siswa dan lain-lain, itu maksimalnya adalah H-2 sebelum prokernya itu berlaksana. Itu udah paling maksimal. Nah, semisal kalau eksternal seperti mengundang pembicara dan lain-lain, itu harus menyesuaikan dengan pihak yang bersangkutan. Misal pihak bersangkutannya ingin H-5 surat undangannya jadi, ya usahakan H-5 sebelum proker terlaksana suratnya sudah dikasih, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah melakukan konfirmasi acara atas surat tersebut kepada panitia yang bersangkutan juga. Ya, selanjutnya bisa adalah format dasar atau margin font. Yang diperhatikan itu adalah yang pertama ukuran kertas. Semisal nanti offline, kita
akan memberikan surat berbentuk kertas atau hard file, tidak seperti online yang hanya memberikan file melalui handphone atau laptop. Nah, saat offline nanti ukuran kertasnya adalah seperti biasa kuarto atau A4 berukuran 21,5 kali 29,7 cm. Nah, selanjutnya adalah margin. Margin itu yang saat pembuatan surat untuk top 0 cm, untuk left 2 cm, untuk right 2 cm, dan untuk bottom 0 cm. Untuk bold dan underline itu digunakan pada bagian hal atau perihal surat. Semisal, contoh bisa dilihat yaitu adalah permohonan perizinan Wisma. Nah, bisa diperhatikan itu menggunakan bold dan underline. Selanjutnya untuk font size atau ukuran font. Ukurannya adalah 12 ya, ukurannya 12. Dan untuk align-nya itu adalah justify atau bisa menyesuaikan untuk rapih nanti. Lalu selanjutnya adalah penggunaan italic. Nah, italic itu bisa disebut sebagai tulisannya tuh miring. Nah, itu biasanya ini akan digunakan untuk penulisan bahasa asing. Contohnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad SAW, yang dipakai di italiknya adalah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Jazakumullah khairan kasiran. Mungkin contoh-contoh tadi itu banyak kita temukan di surat-surat yang sudah kita buat atau yang sudah kita terima. Mungkin misal kalau ada broker yang menggunakan bahasa Inggris, misal seperti training organization atau lain-lain, itu usahakan jika brokernya tersebut atau kata tersebut digunakan di suatu paragraf, jangan lupa untuk dikasih di edit italic tulisannya. Dan yang terakhir untuk format dasar ini adalah line spacing dan header. Nah, line spacingnya itu menyesuaikan untuk header jaraknya from top itu 0,2. Bisa lanjut. Ya. Yang selanjutnya adalah format dasar, yaitu format dasar penomoran surat. Nah, bisa lihat di bawahnya itu ada formatnya, yaitu nomor, garing jenis surat, garing nama, organisasi, garing bulan Romawi, garing tahun. Bisa lihat lagi di bawahnya adalah contoh 002, garing A, garing AMI SMIT NH, garing 9, garing 2032. Itu hanya contoh. Nah, pertama yang harus kita perhatikan itu adalah nomor suratnya. Nah, nomor surat tersebut tuh keluar dengan 3 digit angka. Semisal sekretaris memberikan ke sekre broker. Nah, memberikannya misal itu nomor surat ke-15, berarti 015. Jika itu surat yang ke-4, berarti 004. Semoga bisa dipahami untuk yang nomor surat. Selanjutnya itu bulan surat, selanjutnya adalah bulan suratnya itu dengan penulisan bulan menggunakan angka Romawi. Contoh misal ini bulan November, berarti ini bulan 11. Bisa ditulis Romawi jadi XI seperti itu. Selanjutnya adalah jenis surat. Jenis surat itu ada surat internal, itu suratnya berhubungan dengan dalam sekolah. Yang kedua, surat eksternal yang berhubungan dengan luar sekolah. Selanjutnya adalah nama organisasi. Contoh nomor 1 MPS, strip SMAI TNH. Yang kedua OSIS, strip SMAI TNH. Yang ketiga AMI, strip SMAI TNH Hidayah. Dan untuk tahun suratnya ya tahun Masehi. Bisa lanjut. Selanjutnya adalah format dasar terkait lampiran di surat. Yang pertama harus diperhatikan adalah penulisan jumlah lembar lampiran menggunakan huruf bukan angka. Ini ada sedikit perubahan di tahun ini, yaitu adalah di bagian lampiran surat. Nah, contohnya untuk penulisan jumlah lembarnya itu adalah misal nomor 1, lampiran titik 2 1 lembar, dan yang kedua lampiran titik 2 10 lembar, seperti itu. Yang kedua yang diperhatikan adalah jika tidak ada yang dilampirkan maka bisa mencantumkan strip. Contoh bisa dilihat sendiri. Dan yang terakhir, pada akhir baris tidak digunakan tanda titik. Bisa lanjut ke slide selanjutnya. Selanjutnya adalah jenis perihal surat.
Nah, jenis pilar surat ini ada banyak sekali, dari mulai surat peminjaman, surat undangan, surat perizinan kegiatan, surat permohonan, surat evaluasi, surat keputusan. Nah, mungkin bisa dilihat dari surat peminjaman, ada contohnya yaitu surat permohonan peminjaman sarana prasarana, surat undangan mungkin undangan rapat perdana, undangan rapat, undangan acara, dan lain-lain. Untuk surat perizinan kegiatan, contohnya itu seperti surat permohonan perizinan outbound. Yang selanjutnya adalah surat permohonan. Contohnya mungkin surat permohonan sambutan kepala sekolah, surat permohonan sambutan kepala kelurahan, dan lain-lain. Mungkin selanjutnya adalah sebentar. Afwan, Kavin izin off cam, sinyalnya kurang stabil. Oke, nggak apa-apa Haidar, off cam aja nggak apa-apa. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang jika on cam nggak stabil bisa off cam aja nggak apa-apa. Ya, selanjutnya surat evaluasi, bisa lihat contohnya itu adalah surat evaluasi NHV Gaza 7. Nah, yang harus diperhatikan itu adalah surat yang khusus dikeluarkan oleh Majelis Pemusyawaratan Siswa. Dan yang terakhir adalah surat keputusan, contohnya SK visi, misi, dan tujuan, dan SK pemberhentian anggota. Bisa lanjut. Ya. Selanjutnya adalah jenis kode surat. Jenis kode surat ini sudah kita bahas mungkin sebelum-sebelumnya. Mungkin yang tadi baru kita bahas itu tentang internal dan eksternal. Tapi saat ini kita akan membahas 3, yaitu internal, eksternal, dan perlengkapan. Nah, yang pertama kita akan bahas internal dulu. Nah, internal itu poin pertama yang harus diperhatikan adalah suratnya ini berhubungan dengan dalam sekolah. Seperti yang saya jelaskan tadi, bisa untuk siswa, bisa untuk surat untuk guru, atau surat untuk kepala sekolah. Ya mungkin berhubungan dengan dalam sekolah intinya. Nah, yang tertera dalam lembar pengesahannya itu sekretaris panitia, ketua organisasi, dan pembina organisasi. Nah, penomorannya itu menggunakan kode huruf A. Nah, untuk yang tertera dalam lembar pengesahan itu adalah maksudnya untuk tanda tangan mungkin. Tapi misal jika kita ingin memberikan undangan untuk pembina, itu mungkin tanda tangannya hanya sampai ketua organisasi. Berarti hanya sekretaris panitia, ketua panitia, dan ketua organisasi yang tertera dalam lembar pengesahannya. Selanjutnya adalah eksternal. Eksternal itu poin pertama yang diperhatikan adalah suratnya itu berhubungan dengan luar sekolah. Mungkin bisa berhubungan dengan sekolah lain, atau misal kita mengundang pembicara, itu termasuknya surat untuk eksternal. Nah, yang harus kita ketahui itu yang tertera dalam lembar pengesahannya sama seperti surat kode A, namun ditambahkan wakil kesiswaan dan kepala sekolah SMA itu Nur Hidayah. Mungkin teman-teman bisa memperhatikan untuk yang satu ini. Nah, penomoran untuk jenis kode surat eksternal itu adalah kode huruf B. Yang terakhir adalah perlengkapan. Nah, perlengkapan ini surat yang bersifat pengesahan ketetapan, ketentuan, dan keputusan instansi. Bisa berupa SK maupun sertifikat. Nah, yang tertera dalam surat perlengkapan itu menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan dan seterusnya, dan tanda tangan pengesahan. Dan yang terakhir adalah penomorannya itu menggunakan kode huruf C. Jadi bisa kita ketahui kalau jenis kode suratnya itu ada 3, yaitu kode huruf A, kode huruf B, dan kode huruf C. Ya, bisa lanjut. Nah, selanjutnya kita akan beralih topik yang tadinya adalah basic format untuk surat. Selanjutnya adalah basic format untuk LPJ dan proposal. Nah, ada 2 indikator, yaitu adalah yang pertama alur administrasi proposal dan LPJ dengan benar. Yang kedua adalah format dasar. Bisa lanjut. Baik, yang pertama itu adalah alur administrasi LPJ dan proposal. Pertama-tama bisa kita perhatikan di kiri atas, yaitu adalah pembuatan proposal. Nah, pembuatannya ini tuh dibuat oleh sekretaris panitia dan dibuat dengan format yang berlaku tanpa ada kesalahan penulisan.
Selanjutnya beralih dari pembuatan proposal, sekarang lanjut ke sekretaris organisasi. Nah, sekretaris organisasi itu adalah melakukan pengarahan dan pengawasan alur dengan baik, dan proposalnya itu diserahkan untuk pengecekan akhir sebelum diberikan ke ketua panitia. Semisal ada kesalahan penulis, sekretaris panitia wajib melakukan perbaikan dan peninjauan ulang terlebih dahulu. Selanjutnya ke ketua panitia. Ketua panitia ini bertugas untuk menginstruksikan Humas Proker untuk mencari tanda tangan yang tertera. Nah, setelah mendapatkan tanda tangan, fotokopi proposal dan LPJ untuk arsip sebelum diberi cap stempel organisasi dan sekolah. Mungkin nanti saat offline Januari nanti kita memberikan surat secara hard file. Mohon diingat untuk membuat salinan agar bisa diarsipasi. Nah, lalu setelah itu bisa mengumpulkan proposal yang sudah ditandatangani ke bendahara organisasi maksimal pada tanggal yang ditentukan setiap bulan selama masa bakti. Maksudnya ditentukan setiap bulan selama masa bakti ini, itu tanggal yang sudah ditentukan oleh bendahara organisasi masing-masing. Misal dari MPS itu adalah tanggal 20, itu adalah tanggal maksimal, tanggal 20 sebelum tanggal 20 bulan sebelum Prokap itu berlaksana. Itu tanggal maksimal mengumpulkan proposal ke bendahara umum MPS. Nah, selanjutnya jika LPJ sudah lengkap dengan tanda tangan dan lain-lain, maka bisa dikirim ke bendahara organisasi untuk laporan realisasi dana ke bendahara sekolah. Nah, lanjut ke bendahara organisasi. Bendahara organisasi ini punya tugas untuk menerima proposal maksimal pada tanggal yang ditentukan setiap bulan, seperti tadi yang kita bahas, dan membuat FPD semua proker yang akan berjalan pada bulan berikutnya. FPD itu kalau yang saya ingat adalah form pendanaan, FPD itu intinya surat yang berisikan laporan proker yang akan berjalan bulan berikutnya, dan menyerahkan pada TU atau bendahara sekolah untuk mendapatkan cairan dana untuk prokernya. Selanjutnya adalah instansi atau orang yang bersangkutan. Nah, untuk yang instansi dan atau orang yang bersangkutan itu dapat menerima proposal tersebut dengan batas penerimaan maksimal H-15 program kerja dilaksanakan, dan melakukan konfirmasi acara atas dana proposal tersebut kepada panitia yang bersangkutan. Dan yang terakhir ada hari pelaksanaan. Panitia melaksanakan acara dengan baik dan tidak lupa untuk 1. Mengarsipkan nota pembelian. Nah, untuk pengarsipan nota pembelian ini sangat penting jadi mohon diperhatikan jika ada proker yang di hari pelaksanaan, mohon untuk tidak lupa untuk mengarsipkan nota pembelian yang untuk proker. Dan yang kedua, membuat resume kegiatan, dan yang terakhir adalah mendokumentasi kegiatan. Bisa lanjut. Baik, selanjutnya adalah format dasar, margin, dan font. Untuk ukuran kertasnya adalah kertas kuarto atau A4 21,5 x 29,7 cm. Ukurannya masih sama dengan format untuk surat undangan dan lain-lain tadi yang seperti kita bahas tadi. Untuk margin, untuk yang top atau yang atas 2 cm, untuk left 3 cm, untuk yang right 2 cm, dan yang untuk bottom juga 2 cm. Untuk line spacing atau jarak antar baris 1,5 dan remove space after paragraph. Nah, khusus untuk lampiran 1 susunan panitia, line spacingnya 1,5. Indent paragraph, left indent itu 0,5 cm dan first line-nya 1,25. Dan untuk penggunaan italic itu digunakan sama seperti yang kita bahas di surat tadi, digunakan untuk kosakata asing dan arti surat dalam Al-Quran atau hadis sesuai kebutuhan. Untuk ukuran font itu 12 dan align-nya justify. Untuk bold digunakan pada poin utama atau sesuai kebutuhan. Untuk underline digunakan pada judul proposal dan nama terang atau sesuai kebutuhan. Bisa lanjut. Header dan footer. Jarak header dari atas atau from top itu 0,2 cm. Jarak footer from bottom itu 0,75 cm. Contoh,
proposal kerja bakti, proposal training organization tidak ditulis miring. Nah, dan juga untuk di footer diberi nomor halaman di bagian kanan bawah. Untuk font size dan font type untuk footer Times New Roman 14. Kalau kepanjangan bisa diubah jadi 12 dan tulisannya di bold dan di caps lock atau di huruf besar semua, huruf kapital. Bisa lanjut. Format dasar numbering. Pertama, untuk bagian judul atau poin utama menggunakan jenis numbering huruf besar dengan tanda titik. Bisa dilihat contohnya masing-masing. A-nya huruf besar gitu. Untuk first line-nya 0 cm dan left indent-nya 0,5 cm. Yang kedua, untuk bagian sub point menggunakan jenis numbering angka dengan tanda titik. Bisa dilihat contohnya, yaitu 1, habis itu titik. Yang ketiga, untuk penjelasan sub point menggunakan jenis numbering huruf kecil dengan tanda titik. Bisa dilihat contohnya. Dan yang terakhir untuk penjelasan dari sub point menggunakan jenis numbering strip. Bisa lanjut. Ya. Format proposal, yang pertama adalah cover proposal kegiatan, yang kedua pembukaan, yang ketiga dasar pemikiran, yang keempat nama kegiatan, yang kelima tema kegiatan, yang keenam bentuk kegiatan, yang ketujuh tujuan kegiatan, yang 8 pelaksanaan kegiatan, yang 9 sasaran kegiatan, yang 10 itu susunan panitia di bagian lampiran pertama, yang ke-11 susunan acara itu lampiran kedua, yang ke-12 estimasi dana lampiran ketiga, yang ke-13 penutup, yang ke-14 lembar pengesahan, yang 15 lampiran 1, 16 lampiran 2. Baik, untuk yang pembukaan itu mungkin isinya bisa seperti Assalamualaikum warahmatullahi dan seterusnya. Dasar pemikiran itu biasanya kalau misal kalian udah melihat proposal yang kalian kerjakan, mungkin ada ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, atau mungkin dari hadis juga bisa. Untuk tema kegiatan, ya mungkin tema kegiatannya itu apa gitu, nanti bisa dijelasin di bagian tema kegiatan. Untuk bentuk kegiatan, isinya itu ya tentang kegiatannya itu bagaimana, bentuknya, mungkin bentuknya bisa seperti forum dan lain-lain. Untuk tujuan kegiatan itu isinya alasan kenapa kegiatannya itu dilaksanakan. Ya. Untuk sasaran kegiatan itu isinya adalah kegiatan di proposal ini bertuju untuk siapa, mungkin bisa ke siswa, bisa ke pihak luar dan lain-lain. Ya, bisa lanjut ke slide selanjutnya. Ya, untuk format LPJ mungkin ada hampir kemiripan, tapi ada juga yang berbeda. Yang untuk pertama itu cover proposal kegiatan, yang kedua itu pembukaan, yang ketiga dasar pemikiran, yang keempat nama kegiatan, yang kelima tema kegiatan, yang keenam bentuk kegiatan, yang ketujuh tujuan kegiatan, yang 8 pelaksanaan kegiatan, 9 sasaran kegiatan, 10 susunan panitia. Susunan panitianya itu di lampiran 1. Itu yang perlu diperhatikan adalah panitia yang benar-benar bekerja saat kegiatan. Yang selanjutnya adalah susunan acara atau biasa disebut rundown, itu berada di lampiran yang kedua. Nah, susunan acaranya ini selama kegiatan bukan susunan acara sehingga bisa dievaluasi jika molor. Yang ke-12 adalah resume dan hasil acara di lampiran ketiga. Yang ke-13 itu estimasi dan realisasi dana di lampiran keempat. Yang ke-14 adalah dokumentasi kegiatan di lampiran kelima. Yang ke-15 adalah evaluasi kegiatan yang di lampiran 6 yang berisikan evaluasi tentang kegiatan. Yang ke-16 penutup, 17
lampiran 1, 19 lampiran 2, dan 17 lampiran 3, dan seterusnya. Bisa lanjut. Ya, bisa dilihat sendiri untuk ini adalah contoh untuk proposal, cover proposal bisa dilihat, dan bentuk-bentuknya kemungkinan seperti ini. Urutannya masih sama yang seperti dijelaskan tadi, ada pembukaan, dasar pemikiran, nama kegiatan, dan seterusnya. Ya. Bisa lanjut. Nah, yang kedua ya tadi tema kegiatan, bentuk kegiatan. Nah, yang berbeda dari tahun lalu adalah di bagian tanda tangan. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di bagian kanan itu tanda tangannya tuh langsung habis penutup. Tidak dipisah seperti tahun lalu, dikarenakan itu adalah evaluasi saat tahun lalu. Karena tahun lalu itu tanda tangannya di bagian itu terpisah dari penutup. Jadi semisal kalau teman-teman habis sudah selesai buat proposal, sudah sampai penutup, tanda tangannya bisa langsung ditempel di bagian enter habis penutup. Jadi nggak perlu buat halaman baru khusus untuk tanda tangan. Bisa lanjut. Nah, selanjutnya itu adalah lampiran. Lampiran pertama itu susunan panitia. Nah, bisa diperhatikan habis susunan panitianya itu susunan panitia, nama kegiatan. Nama kegiatan itu bisa contoh proker yang sedang dilaksanakan, misal seperti training organisasi, berarti susunan panitia training organisasi, dan lain-lain. Isinya itu pembina, penanggung jawab, ketua, maksudnya itu ketua proker, sekretaris proker, bendahara proker, mungkin selanjutnya itu bisa misal si dokumentasi, si acara, si dan lain-lain sih. Untuk lampiran kedua itu untuk lampiran kedua bisa dilihat untuk rundown atau susunan acara. Jadi bisa menuliskan waktu, misal di waktu 8.15 itu kegiatannya pembukaan dan seterusnya. Dan yang lampiran ketiga itu untuk estimasi dana. Bisa dilihat sendiri untuk formatnya seperti apa. Ya, mungkin itu aja. Bisa lanjut. Ya, selanjutnya itu adalah contoh untuk formatnya LPJ. Bisa dilihat untuk covernya LPJ itu memuat nama organisasi. Contohnya Majelis Pemusyawaratan Siswa, SMA Itu Hidayah, organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Yang kedua adalah lambang organisasi. Yang ketiga laporan pertanggungjawaban. Nama kegiatannya itu yang berbahasa asing tidak perlu diitalik, dan masa baktinya. Untuk font type-nya Times New Roman. Untuk font size-nya itu menyesuaikan atau menurut kebijakan masing-masing sekretaris organisasi. Nah, selanjutnya adalah bentuk isinya. Yang pertama bentuk kegiatan, tujuan kegiatan, dan lain-lain yang tadi sudah dibahas. Ya, bisa lanjut. Ya, yang tadi itu adalah alur administrasi offline. Jadi mungkin teman-teman bisa memperhatikan untuk kedepannya nanti kalau ada proker offline bisa diperhatikan. Nah, selanjutnya adalah alur administrasi online. Pertama, yang diperhatikan adalah sekretaris proker membuat surat atau proposal. Yang kedua, diserahkan ke sekretaris organisasi untuk pengecekan format dan arsip. Yang ketiga, sekretaris organisasi memberikan pengarahan dan pengawasan alur surat atau proposal. Yang keempat, ketua proker meminta humas proker dan meminta izin pada pihak yang tertera pada surat atau proposal untuk menggunakan tanda tangan scan pihak tersebut. Nah, yang harus diperhatikan itu permintaan izin tanda tangan proposalnya itu disertai dengan melampirkan proposal dalam format PDF.
Jadi mungkin harus diperhatikan ya dalam mengirim surat harus dalam format PDF aja. Soalnya kalau dalam format Word, mungkin di beberapa HP, kalau dikirim dalam format Word tuh nanti kayak jadinya berantakan gitu loh. Makanya kita harus ngirim dari format PDF agar bisa di-download langsung dan tidak berantakan. Selanjutnya, sekretaris broker memasangkan tanda tangan scan di surat proposal. Perlu diingat kalau tanda tangan scan tidak boleh digunakan tanpa seizin pihak yang bersangkutan. Nah, yang terakhir itu surat resmi telah diberikan stempel. Nah, diberikan kepada orang yang dituju dalam bentuk format PDF, format JPG, atau image. Bisa lanjut atau oh ya, sudah selesai. Ya, mungkin itu tadi adalah alur administrasi offline dan online. Jika teman-teman selanjutnya adalah sesi tanya jawab, apakah ada teman-teman yang masih bingung atau sudah paham terkait format kesekretariatannya? Kalau misal nggak ada, mungkin saya akan tanya satu-satu. Nggak satu-satu sih, ya mungkin random. Sebentar. Yang enak yang mana ya? Jauzi ada di situ. Halo Jauzi. Iya, Kak Vin. Udah paham terkait alur administrasi surat yang offline? Insya Allah. Ya, mungkin saya akan memberikan satu pertanyaan aja. Untuk ketua broker, tugas setelah suratnya dicek, tugasnya ketua broker apa? Kalau setahunya Jauzi yang setelah diperhatikan tadi. Diberikan kepada orang yang dituju. Bukan, salah. Maksudnya tuh setelah suratnya tuh dicek oleh sekretaris umum atau sekretaris kabinet atau sekretaris umum AMI, itu diberikan ke siapa suratnya? Oh, setelah Kalau dicek surat, sama sekretaris, diberikan ke ketua broker. oke. Habis itu ketua broker itu Itu nginstruksiin ketua, apa? gimana? Habis itu ketua broker ngapain? Ketua broker mencari tanda tangan yang tertera pada surat, kemudian fotokopi untuk arsip diberikan kepada sekretaris organisasi tanpa cap stempel dan diberikan kepada orang yang dituju. Oke, ya, betul. Ya, makasih Jauzi. Mungkin yang lain ada pertanyaan atau ada tambahan dari yang lain? Ezi, aku izin menyampaikan. Tadi kan Ya, ada silakan Almas. itu kan ada batas pengiriman undangan ke pihak yang bersangkutan, itu kan tertulisnya di PPT, itu kan masih menyesuaikan. Nah, itu tuh maksudnya, jadi kalau misalkan ke orang penting yang berhubungan sama dinas, terus habis itu kita harus booking dulu jadwalnya gitu, nah itu usahakan sebulan dari sebelum-sebelumnya itu kita udah mengajukan undangannya. Karena agenda mereka tuh biasanya udah dijadwal dari sebulan sebelumnya, jadi kita harus booking dulu di awal. Nah, kalau misalkan orang-orang yang sekiranya cukup lewat kesepakatan aja untuk atur jadwal, itu batasnya bisa menyesuaikan. Ya, begitu aja. Makasih. Makasih Almas atas tambahan terkait yang surat untuk pihak eksternal yang bersangkutan. Ya, mungkin karena teman-teman sudah nggak ada pertanyaan lagi, saya kira semoga teman-teman semua udah paham. Ya, mungkin itu sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya adalah closing statement dari Ketua Umum yang diwakilkan oleh Mas Aufa Aun selaku Bendahara Umum. Kepada Mas Aufa Aun, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Yang saya hormati pimpinan organisasi, yang terhormat beliau Ustadz Kukuh Kusuma Atmaka, dan yang saya banggakan teman-teman sekretaris yang hadir pada acara hari ini. Saya Aufanatullah mewakili dua patah kata Ketua Umum MPS yang berhalangan hadir karena masih ada acara yang memohon maaf dan karena belum bisa hadir pada acara Forsekre ini. Alhamdulillah dan terima kasih untuk acara Forsekre sudah terlaksana dengan baik. Sebuah kebanggaan tersendiri untuk teman-teman Sekum MPS selaku panitia dan sekretaris organisasi yang hadir pada hari ini, karena dengan diadakan acara Forsekre bisa menambah ilmu, pengalaman, serta kapasitas teman-teman sekretaris semuanya, baik dalam menyamakan format kesekretariatan maupun dasar-dasar kesekretariatan. Harapannya dengan diadakan forum ini ke depan untuk kesekretariatan bisa lebih memahami ketentuan-ketentuan dalam kesekretariatan dan dapat memberikan arahan kepada sekretaris proker terkait dasar-dasar kesekretariatan dan format kesekretariatan. Mungkin itu tadi sepatah dan dua patah kata singkatnya saya. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mungkin ini ada yang chat. Ada yang tanya untuk format tanda tangan di Propo kemarin saat SU ada evaluasi. Tanda tangannya tidak boleh terpisah halaman, jadi harus beda halaman atau di bawah penutup. Ya, untuk format tanda tangan di proposal dan atau LPJ itu kan tahun lalu itu beda halaman ya. Nah, karena tahun lalu ada sidang umum. Nah, di sidang umum itu ada evaluasi terkait penempatan tanda tangan. Nah, jadi untuk tahun sekarang itu penempatan tanda tangannya itu di bawah habis penutup, di bawah penutup. Jadi misal penutupnya itu masih sisa 3 pembagian. Masuk. Ya, Ustadz. Melanjutkan tadi penjelasannya Ezi terkait kenapa kok tanda tangan tidak boleh dipisah gitu ya. Jadi kalau seperti itu gunanya agar tanda tangan itu tidak dialihkan pada proposal yang lain. Kalau misalkan lembar pengesahannya sendiri, gitu ya, nanti akan sangat mungkin bisa digunakan untuk proposal-proposal yang lain. Gitu, makanya disatukan dengan bagian pendahuluan yang lain. Itu. Jadi alasannya itu. Kenapa kok lembar pengesahan atau tanda tangan tidak boleh dijadikan satu lembar sendiri gitu. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Ustadz Kukuh atas tambahan terkait penjelasan tentang format tanda tangan penempatannya. Mungkin dengan tambahan penjelasan Ustadz Kukuh tadi bisa menambah kepahaman kita terkait penempatan tanda tangan. Baik, lanjut ke acara selanjutnya yaitu dokumentasi. Untuk semua yang tidak berhalangan untuk on kamera bisa on kamera. Yuk, ditunggu. Ya. Oh, oke. Ini aku yang screenshot ya. Ya. Yap. Oke, ini udah semua atau masih ada yang mau nambah? Oke, udah ya, udah nggak ada yang mau on cam lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Ya, sekali. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Baiklah, terima kasih semuanya yang telah on kamera. Selanjutnya adalah penutupan. Baiklah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Harapannya semoga dengan adanya acara Forsekre pada kali ini
dapat menambah kepahaman kita terkait kesekretariatan dan administrasi dan lain-lain. Mungkin itu sekian dari saya. Jika Mau nambah? ada ya baiklah. Mungkin untuk presensi nanti bisa langsung dikirimkan dan langsung diisi ya teman-teman untuk data. Ya, baik. Mungkin itu sekian dari saya sebagai MC dan pengisi acara. Jika ada kesalahan dari saya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.